Teman, ada satu fenomena yang menurutku sih ini mengkhawatirkan dan berbahaya, bahwa ustadz-ustadz dan atau ikhwan aktivis dakwah sudah terserang penyakit-penyakit yang berat di usia 45 tahun ke atas. You name it, stroke ringan, diabetes, asam urat tinggi, hipertensi, dan beberapa penyakit lainnya. Udah nggak usah dibilangin deh, badan pegel-pegel, pusing-pusing kepala, sakit gigi, itu mah kayaknya udah akrab aja di kebanyakan ustadz dan ikhwan aktivis dakwah. Padahal ustadz-ustadz ini yang usianya di atas 45 tahun tentu aja bukan produk generasi rebahan kayak Gen Z atau milenial ya. Mereka yang sekarang berusia 40 tahun ke atas tentu saja tumbuh dan besar di era 80-an, 90-an yang kebanyakan memaksa anak dan remaja untuk selalu beraktivitas bergerak di luar. Nah, belum lagi nih, kita suka mendengar ada ustadz yang tiba-tiba meninggal dunia. Ada ikhwah yang kita kenal juga dipanggil Allah. Usia itu memang sudah ditentukan oleh Allah, rahasia Allah. Tapi kesehatan tubuh kita juga ikut menentukan. Teman, kalau kita mau runut-runut lagi atau kita cari penyebabnya, kenapa para aktivis dakwah ini jadi rentan banget sama penyakit di usia 40-an, sekarang ini ada beberapa faktor sih ya kayaknya. Yang pertama adalah kurang atau bahkan nggak berolahraga. Jangan heran ya, kalau kita dengar ada loh ustadz yang menganggap olahraga itu adalah sesuatu yang mubah atau boleh. Jadi, ia sama sekali menganggap bahwa olahraga itu nggak penting dan tidak menjadikan olahraga sebagai salah satu aktivitas wajibnya. Bahkan, sampai beranggapan daripada olahraga, mending waktunya dipakai buat duduk di kajian, atau ngisi kajian, atau nyimak kajian. Daripada olahraga, mending banyakin ibadah tilawah Quran atau sholat-sholat sunnah. Apa yang seperti ini betul atau enggak sih? Kepada para ustadz dan teman-teman ikhwah yang punya pikiran seperti ini, mungkin perlu banget mendengarkan hal ini. Bahwa olahraga adalah salah satu hal yang paling terpenting ketika kita mau stabil dalam beribadah. Bahwa olahraga itu yang membuat tubuh kita bisa kuat menghadiri kajian, baik sebagai mustami ataupun mutakalim, kan itu perlu effort, perlu fisik yang kuat. Dan teman, fisik yang kuat ini, koyolgism, gak datang gitu saja. Olahraga sekali lagi memegang peranan penting. Kalau kita nggak bisa olahraga setiap hari, mungkin bisa sepekan sekali. Kalau sepekan sekali sudah susah, ya sudahlah, lewat. Olahraga ini kan bisa dilakukan sesuai dengan minat dan kekuatan tubuh kita. Yang penting tubuh kita gerak. Ada waktu di mana tubuh kita itu nggak boleh diem. Coba ikutin deh itu mesosnya Dr. Tirta. Dalam konten-kontennya yang lebih banyak berdurasi 1 menit aja, beliau banyak sekali ngingetin olahraga. Jangan sampai nggak olahraga. Untuk para ustadz dan ikhwan aktivis dakwah, penting juga nih seperti juga ibadah mahdob yang kadang dan seringkali harus dipaksain. Olahraga juga begitu, mesti dipaksain. Ingat ini ya, jika sekarang kita nggak bisa menyisihkan waktu untuk olahraga, maka di masa depan kita juga harus menyisihkan waktu untuk merawat tubuh kita karena penyakit. Teman, hal kedua yang membuat tubuh kena penyakit di usia 40 tahun ke atas adalah makanan dan minuman kita. Apa yang kita makan dan apa yang kita minum hari ini akan menentukan tubuh kita beberapa waktu kemudian. Dan tubuh kita hari ini ditentukan pula oleh apa yang kita makan dan apa yang kita minum di waktu yang sudah lewat. Jadi ini semacam investasi. Kita tentu nggak mungkin narik waktu ke belakang untuk jaga pola makan dan minum. Tapi kita bisa melakukannya sekarang. Sekadar ngingetin aja nih, yang paling harus kita perhatikan soal makanan dan minuman ini adalah yang manis-manis, yang mengandung tepung, dan makanan-makanan instan. Setelah usia 40 tahun, mungkin sudah waktunya kita mulai benar-benar aware akan makanan dan minuman kita. Dan teman, yang terakhir yang merusak tubuh kita di usia 40 tahun ke atas adalah begadang alias sering gak tidur di malam hari. Para ustadz dan ikhwan aktivis dakwah, karena harus hadir di kajian, jadi sering banget tidur larut malam. Udah gitu di atas jam 10, masih suka makan nasi uduk, yowis lengkap sudah. Bayangkan kalau sudah harus bangun jam 3 atau jam setengah 4 pagi, tapi baru tidur jam 11 malam. Artinya otomatis hanya tidur malam sekitar 4 jam saja. Durasi tidur segitu mana cukup buat recovery tubuh. Dan harus diingat juga bahwa segimanapun diganti dengan tidur di siang hari, tidur malam yang cukup di malam hari gak akan bisa tergantikan. Begitu menurut medis. Teman, ketiga hal ini, gak olahraga, makanan dan minuman, dan begadang, jadi satu paket lengkap yang bikin tubuh kita cepat aus, cepat rusak.
Setelah usia 40 tahun, kita mesti bijak benar-benar mempergunakannya. Dengan melakukan olahraga, dengan menjaga makanan dan minuman, dengan nggak begadang adalah salah satu ikhtiar kita untuk hidup sehat, insya Allah. Ingatlah, tubuh kita ini adalah dokter terbaik kita. Semoga Allah memberikan kesehatan, keberkahan, dan keselamatan untuk kita semua.